Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar sawah di 2 kecamatan di Kabupaten Pangandaran terendam banjir luapan Sungai Citanduy. Sebuah truk menabrak sepeda motor di Kota Banjar, pengendara motor bersama anaknya dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu gerombolan monyet mendatangi permukiman warga di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Sebuah truk menabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Kota Banjar. Akibatnya, pengendara sepeda motor bersama anaknya dirawat di rumah sakit. Sebuah truk yang mengangkut bibit tanaman menabrak sepeda motor di Jalan Hussein Kartasasmita, Kota Banjar. Truk yang melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tasikmalaya tersebut menurut pengemudinya kehilangan kendali setelah menabrak lubang di tengah jalan yang menyebabkan ban truk pecah. Truk yang hilang kendali lalu menabrak sebuah sepeda motor dari arah berlawanan. Itu kan habis lampu merah, jalan agak kencang sih, ada 40-an lah. Nah itu kan sepi tadi, nggak kena lubangnya kan agak gede, agak ini. Terus dia bannya meledak, langsung udah nggak bisa dikendaliin itu setir. Oh, jadi oleng habis. Jadi langsung lari ke kanan aja. Dari depan ada motor. Ada motor tadi kena satu. Akibatnya pengendara sepeda motor Sani Nur Hamzah dan anaknya Naila terpental setelah ditabrak truk. Kedua korban mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Kota Banjar, sedang sopir truk diamankan di kantor polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Warga di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan munculnya gumpalan busa seperti awan. Busa tersebut menutupi saluran air sepanjang lebih dari 200 meter. Warga di Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dikagetkan dengan kemunculan gumpalan busa yang menutupi saluran air atau drainase sepanjang lebih dari 200 meter. Gumpalan busa ini muncul tidak seperti biasanya karena bentuknya seperti awan dengan tinggi sekitar 50 cm hingga 1 meter. Tidak hanya itu, gumpalan busa ini juga mengeluarkan aroma tak sedap seperti limbah. Warga sekitar mengaku pertama kali melihat gumpalan busa ini sekitar pukul 9 pagi. Mereka kemudian melapor kepada aparat desa dan TNI untuk mengecek lokasi dan memeriksa kandungan air. Petugas kemudian menelusuri asal-usul busa yang diduga dibuang atau berasal dari salah satu perusahaan. Sejak tadi pagi. Oke. Sejak tadi pagi. Ini apa Pak? Busa atau apa dari limbah? Berupa limbah dari perusahaan. Kalau memang busa dari mana? Ya, memang ini melimbah aja, berbahaya buat lingkungan. Ini bau juga Pak atau gimana? Bau. Pak, ini baru pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi? Baru pertama kali ini. Mohon kepada pemangku kebijakan, coba ini diteliti biar nggak mengganggu kesehatan masyarakat. Pak, sejauh ini sudah lapor ke LH atau aparat desa atau gimana? Belum, aparat desa ditelepon nggak diangkat. Mungkin lagi sibuk ngebagi BLT. Oke. Menindaklanjuti hasil laporan warga, saya sudah konfirmasi ke LH Kabupaten Bandung Barat. Pada intinya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat akan mengecek ke lapangan seperti apa dan dari mana sumbernya. Ini baru pertama kali terjadi Pak atau sebelumnya pernah ada laporan hal serupa Pak dari masyarakat? Untuk saat ini kami baru satu kali ini terjadi, ke belakangnya belum pernah ada. Pak, ini ada dugaan pembuangan limbah dari salah satu perusahaan Pak, nanti gimana Pak, laporan ke LH atau gimana Pak setelah ada hasil penyelidikan Pak? Untuk keputusan itu saya belum bisa memastikan karena saya belum mengecek juga apakah ini limbah atau apa, saya belum tahu karena keputusan itu ada di LH. Penyelidikan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup masih terus berlangsung. Jika terbukti asal busa berasal dari sisa limbah yang dibuang, pemerintah akan bertindak tegas dengan menutup perusahaan yang melanggar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPNS Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Senin siang. Mereka menuntut kejelasan nasib terkait penempatan formasi P3K. Untuk yang kesekian kalinya, sekelompok guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPNS Provinsi Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Senin siang. Mereka membawa 8 tuntutan, salah satunya adalah meminta kejelasan terkait penempatan formasi P3K. Sebab guru yang tergabung dalam FGPNS adalah tenaga pengajar yang telah lolos seleksi untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan kejelasan kapan akan diangkat menjadi ASN P3K dan di mana mereka ditugaskan. Para guru honorer ini khawatir keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menghapus tenaga honorer tahun depan mengancam para guru honorer yang telah lolos seleksi namun belum diangkat. Sekarang ada 6.597 guru yang memang terancam tidak diangkat tahun ini, bahkan kejelasannya tahun depan pun belum tentu gitu ya. Jadi ketika nanti kebijakan ternyata tidak lagi memprioritaskan kami yang sudah lulus passing grade gitu kan, terus teman-teman kami yang 6.500 itu gimana nasibnya gitu. Dan hari ini kami beraudiensi bermaksud untuk ketemu dengan pimpinan tertinggi di Jawa Barat, namun sayang-disayang yang menerima kami adalah eksternalnya gitu kan, pada eksekutifnya gitu. Sehingga belum ada titik temu kejelasan terkait 6.597 ini harus bagaimana tahun depan. Di tengah janji penerbitan SK yang salah satunya menghitung kebutuhan formasi, nyatanya sebelum janji itu dikeluarkan BKD telah menerbitkan soal kuota formasi P3K bagi guru. Para guru honorer ini menyatakan akan terus melakukan unjuk rasa hingga mereka diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Viral kawanan monyet memasuki lingkungan pemukiman warga di sejumlah wilayah Kota Bandung. Belum diketahui dari mana kawanan monyet itu berasal. Pintunya tutup. Bu, pintu tutup, Bu. Video amatir yang direkam oleh warga dari beberapa wilayah di Kota Bandung menunjukkan sekawanan monyet yang tiba-tiba muncul di lingkungan permukiman warga. Sontak hal ini membuat warga heboh sebab monyet menyusuri atap-atap rumah warga dengan bergerombol. Meski tidak mengganggu dan merusak, namun warga kaget karena sebelumnya tidak pernah ada monyet sebanyak ini yang datang ke permukiman. Kaget pas di atas gebuk-gebuk gitu, kirain itu kucing, pas di keluar banyak orang, ada monyet 4. Gitu. Berarti total monyetnya ada 6, Bu? Ada 6 waktu pas ke rumah yang sebelah ada 6, tapi yang 2-nya agak kecil-kecil. Kita warga mah heboh, bari resep, bari sieun meureun gitu. Oh. Itu Pak, ada berapa monyet kelihatannya, Pak? 4 monyet. 4 monyet. Itu kelihatannya kayak kelaparan atau gimana sih, Pak? Kayak kelaparan. Oke, kelaparan. Kelaparan ngening ku Bapak Adam dikasih eta ge selae naon, dimakan cenah. Kawanan monyet tersebut sempat terlihat di sejumlah wilayah di Kota Bandung, seperti kawasan Cisaranten, Antapani, Babakan Sari, Kiara Condong, dan Cipadung. Kejadian ini sudah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Warga mengira monyet tersebut lepas dari kandang. Namun belum dapat dipastikan dari mana monyet-monyet liar itu berasal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.